Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke risiko masing-masing. Oke, yang pertama ya kita bahas IHSG dulu ya. IHSG hari ini dapat sentimen positif dari hasil FOMC meeting the Fed yang dimana kenaikan suku bunganya itu masih sesuai dengan ekspektasi pasar. Nah, itu juga yang menyebabkan Dow Jones rebound, kemudian saham-saham global itu rebound ya, indeks global itu banyak yang rebound, even Bitcoin juga kalau nggak salah tadi saya lihat rebound juga teman-teman ya. Nah, apakah reboundnya ini akan sustain? Menurut saya sih masih belum bisa dikatakan akan sustain ya, karena indeks sendiri hari ini candlenya jelek ya, walaupun ada net foreign buy ya hampir sekitaran 300 miliar lebih. So, untuk saat ini view saya masih sama, indeks masih ada kecenderungan untuk turun dulu ya. Apakah pasti akan turun dulu? Ya, we never know teman-teman ya. We never know, kita nggak ada yang pernah tahu. But alangkah baiknya kita bersiap-siap dengan segala kemungkinan yang terjadi teman-teman ya. Nah, so far yang valid ya, support yang udah valid itu di 6926 sampai 6950. Nah, ini support yang udah valid di IHSG. Dan kalau seandainya ini jebol ya, maka indeks peluang melanjutkan penurunan ke 6.800. I guess ya 6.800 itu akan mampu menahan penurunan IHSG. Oke, itu untuk IHSG. Jadi untuk per hari ini masih sama ya, jangan agresif dulu di market. Kemudian untuk saham-saham yang masih potensial itu di sektor minyak dan gas, kemudian consumer goods itu masih boleh buat teman-teman perhatikan. Nah, selain itu cuma beberapa aja yang gerak ya. Nah, yang hari ini menarik itu Bird, dimana saham Bluebird ini sendiri baru terakhir kali kita bahas itu 3 hari yang lalu teman-teman ya. 3 hari yang lalu kita bahas Bird di candle ini. Nah, waktu itu saya sarankan beli Bird bertahap sampai 1.500 ya, cicil-cicil sampai 1.500. So far Bird itu bergerak menarik. Hari ini dia naik 10% lebih disertai dengan volume yang meningkat. Dan juga dia hari ini break resist ya, break resist di 1.800. Nah, untuk saat ini supportnya jelas ya, jelas naik menjadi sini 1.800. Nah, kalau seandainya mau koleksi Bird ya, misalnya teman-teman tertarik untuk Bird ya, bisa dikoleksi sampai 1.800 ya. Beberapa tick under 1.800 teman-teman bisa manfaatkan sebagai area stop loss. Nah, buat teman-teman yang maybe sebelumnya udah entry, pasang angka 1.800 ya, under itu sebagai area target stop. So far sih ini menarik ya. Ini menarik, and soon ya, soon maybe dia bisa break dari 2000. Harapannya seperti itu teman-teman ya. Oke, itu untuk Bird. Jadi untuk saat ini Bird itu menjadi salah satu yang boleh buat teman-teman perhatikan ya. Kemudian berikutnya yang masih oke ya, Metsi, minyak dan gas, dimana Metsi ini baru 2 hari yang lalu saya bahas dan so far bergerak sesuai dengan apa yang kita bahas ya. Oke, Metsi terakhir kali kita bahas di sini tanggal 14 Juni, dimana waktu itu saya sarankan beli di area ini ya, di area 610 sampai 600. Dan dia rebound tepat di sini ya, rebound tepat di situ. Habis itu hari ini dia naik 4% lebih, sempat menyentuh resisten ya di 700, habis itu terkoreksi. Nah, ini wajar teman-teman ya, candle seperti ini wajar. Kenapa? Pertama kenapa saya bilang wajar,
MACD hari ini naik dengan gap di 630. Kemudian ini adalah rejection pertama di resisten dan itu wajar. Nah, mengingat di sini ada gap kecil di 630 sampai 6, ya di sini ada gap kecil, maka kalau seandainya MACD koreksi sampai sini, itu menurut saya bisa buat teman-teman entry. Dengan harapan MACD akan segera break dari 700, dan kalau MACD lewat dari 700 maka confirm MACD itu reversal dari trend sideways-nya dan ada ruang kenaikan ke 800 or maybe more than 800 ya. So far sektor minyak dan gas itu masih oke ya. MACD, ELSA, Akra, kemudian energi yang kecil, gasnya itu Pegas, Raja ya, dan semua masih oke kalau menurut saya pribadi. Kemudian yang berikutnya itu Pegas. Pegas juga sama, baru 2 hari yang lalu kita bahas. Dan so far hari ini Pegas juga bergerak sesuai dengan analisa ya. 2 hari yang lalu kita bahas Pegas di sini, sarankan entry di sekitaran 1700 sampai 1600 ya. So far masih bergerak sesuai dengan analisa. Dia sempat menyentuh area beli ya, habis itu rebound. Dan hari ini Pegas juga break resistennya di 1800 dengan volume yang meningkat signifikan. Jadi so far Pegas juga oke. Ya, saat ini jelas ya supportnya meningkat. Jadi 1750 sampai 1700. Jadi kalau teman-teman mau beli Pegas ya antrilah di sini. Ya, areal ini teman-teman ya. Areal 1750 sampai 1700. Kalau dikasih di situ ya entry. Kalau teman-teman yang udah entry sebelumnya ya bisa nanti averaging bertahap kalau Pegas itu mampu break dari sini 1885 itu high sebelumnya ya. Nah, 1885 itu merupakan resisten atau supply area yang cukup kuat di Pegas. Kalau seandainya itu mampu di break atas, maka Pegas ada peluang naik sampai 2200. Jadi untuk saat ini ya, Pegas itu masih oke. Dan menurut saya ini masih early sign untuk Pegas kembali melanjutkan kenaikan. Oke. Itu untuk Pegas. Jadi untuk saat ini yang menarik yaitu minyak dan gas, kemudian sektoral consumer goods itu masih boleh buat teman-teman perhatikan. Salah satunya Unilever, kemudian ICBP. Ya, selain itu biasa yang gerak saham-saham kecil. Ya, untuk saham-saham blue chip sih menurut saya untuk saat ini belum belum terlalu menarik, dan komoditi lain seperti coal, nikel juga saat ini belum terlalu oke. Tapi kalau kalian mau nyicil dengan range lebar, boleh ya untuk saham-saham coal dan nikel. Oke, itu ya untuk sektor minyak dan gas. Kemudian Arto yang hari ini bergerak positif teman-teman ya. Oke, Arto ini sempat kita bahas sebelumnya, dia emang sedikit offside ya dari support yang kita buat. Dan hari ini sebenarnya Arto itu kembali break cup and handle. Ya, ini ada cup and handle baru yang di break oleh Arto. Sayangnya masih dengan volume yang belum terlalu signifikan ya, but oke, teman-teman ya. Buat teman-teman yang udah punya Arto ini, Arto ada peluang naik sampai sini. Resisten ini ya di 12.000 yang sekaligus merupakan neckline dari double tops-nya ya. Ada peluang Arto ke situ. Mentok-mentok sampai situ kalau menurut saya, habis itu turun lagi ya. Nah, kalau seandainya dia koreksi sampai 9.200, teman-teman bisa manfaatkan untuk beli atau di sekitaran
9.400 sampai 9.200. Stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah 9.000 atau di bawah 9.200 ya, sesuaikan dengan risk management masing-masing. So far sih untuk saat ini ya, atau itu ada ruang untuk melanjutkan kenaikan ya, sampai mana I guess mentoknya sampai 12.250, habis itu koreksi lagi. Oke. So itu untuk Arto ya. Kemudian yang menarik itu SCMA. Nah, SCMA sebelumnya kita fail ya. Sebelumnya di sini kita fail, yang entry ikut pertama kali kita bahas di sini profit, kemudian yang entry kedua fail. So ini kita bisa hapus dulu ya. Kenapa saya bilang SCMA ini udah mulai menarik ya? Dua candle terakhir dia naik dengan volume yang meningkat signifikan, teman-teman ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan chart di sini kan dia membentuk yang namanya channel downtrend ya, dan udah di breakout hari ini. Volume breakoutnya juga bukan main-main ya, ini uang ya yang dipakai untuk break ini, pakai uang teman-teman, ini bukan uang yang kecil. Nah, kemudian ini kita bisa hapus dulu untuk saat ini ya. Kalau teman-teman tertarik beli SCMA, support terdekat itu ada di 228 sampai 220. Nah, cuma ya, mengingat ini baru saja break, maka ada peluang dia akan sedikit offside dari supportnya. Nah, kalau seandainya dia offside, maka teman-teman jaga di sini di 210. Jadi kalau teman-teman yang tertarik ya untuk beli SCMA, ini areal beli teman-teman. Jadi range 230 lah ya, 230 sampai 210 ini range beli kalian. Nah, dengan harapan ya, dia ke sini. Sorry. Dengan harapan dia bisa ke sini. So, kalau ini risk kalian, kemudian ini sorry ya, target profit, maka risk to reward ratio jelas menarik ya. Ya, sorry, bukan ini ya. Nah, kalau seperti ini, maka risk to reward ratio-nya menarik teman-teman ya. Risk-nya cuma segini, kemudian reward potensialnya seperti ini. Dengan volume yang meningkat signifikan seperti ini, maka ada peluang ya, ada peluang SCMA ke situ. Nah, apakah akan kesampaian? I don't know ya, I don't know, but hopefully bisa. At least sampai sini dulu lah ya. At least sampai 250. Sorry. Jadi buat teman-teman yang maybe tertarik ya untuk beli SCMA di harga sekarang sampai 210, itu bisa menjadi areal beli, dengan harapan dia kembali rebound dan melanjutkan kenaikan. Oke, itu untuk SCMA. Kemudian yang terakhir ya, itu saham Bumi ya. Saham Bumi ini sebenarnya cukup menarik ya. 2 hari terakhir sama dengan SCMA, dia ada peningkatan volume yang lumayan oke. Kalau kita perhatikan volume sebelumnya di Bumi itu kan tipis-tipis. Kemudian 2 hari terakhir itu ada volume yang lumayan teman-teman ya. Dan kalau kita perhatikan dari segi chart juga, hari ini Bumi itu break resist. Dia break resist di sini. Maka kalau kita perhatikan seperti ini, Bumi itu ada peluang ya membentuk candle yang namanya ascending triangle. Nah, kalau ini kejadian, I guess dia bisa ke sini.
ke sekitaran harga 66 sampai 68 ya. Jadi untuk saat ini menurut saya Bumi itu salah satu saham yang boleh buat diperhatikan, cuma ya early warning, Bumi ini sahamnya Bakri ya, dan you know lah Bakri kalau mainnya dalam tanda kutip ya agak kasar. Kalau kita bisa lihat historical sebelumnya, dia sempat menyentuh harga 85, habis itu ARB tanpa dikasih celah untuk keluar. Teman-teman bisa perhatikan sendiri, di ARB tanpa dikasih celah untuk keluar. So, kalau kondisi saham yang seperti itu, teman-teman tertarik untuk entry, maka porsinya diatur ya. Porsinya diatur, jangan kegedean, karena kalau nanti kegedean, market-nya tahu ada banyak retail di sini, maka bisa saja dia kembali tidur di 50 ya. So, menarik, cuma porsi diatur teman-teman ya. Porsi diatur dengan trading plan yang super ketat teman-teman ya. Oke. So, sekian untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman, semoga bermanfaat dan selamat malam ya.